happy Sunday. Wah, gak kerasa nih Kak Naomi, kita udah ada di akhir bulan Mei. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan Juni. Bener banget Kak Elsa. Nah, Kak Naomi juga mau ngingetin adik-adik untuk selalu jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Yes, bener banget nih. Dan Kak Elsa juga mau ngingetin ayat hafalan minggu lalu. Masih inget gak? Ada di Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kak Elsa tahu nggak hari ini firman Tuhannya tentang honesty. Honesty itu apa sih Kak Elsa? Honesty itu kejujuran, dan kejujuran tuh nggak cuma dari kata-kata loh Kak Naomi, tapi juga perbuatan kita. Seperti pujian yang bakal kita nyanyiin nih. Yuk kita muji Tuhan bareng-bareng. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kak Elsa, bukannya kalau kita bohong gak ada yang tahu ya? Siapa bilang mata Tuhan tuh melihat semua yang kita lakukan. Jadi seperti pujian yang bakal kita nyanyi ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, nah adik-adik kita udah bersuka cita, kita udah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas hari yang indah ini ya Tuhan. Selagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberkati Kak Elsha yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi hikmat bagi Kak Elsha agar dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami, Engkau yang memberi kami telinga yang dengar-dengaran agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabar kalian nih? Kakak percaya pasti adik-adik semuanya sehat, kuat, dan selalu semangat ikut sekolah minggu. Nah, sekarang adik-adik udah siap dengar firman Tuhan belum? Mana kakak mau lihat dulu semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, dan siapkan telinganya untuk dengarkan firman Tuhan ya. Oh iya, hari ini Kak Elsha nggak sendirian loh. Kak Elsha ditemenin temen baru, namanya Koli. Halo Koli. Halo semuanya, nama aku Koli. Salam kenal ya. Yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan yuk. Yuk kita langsung sama-sama dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini seperti yang tadi sudah dikasih tahu Kak Naomi sama Kak Elsa, judulnya adalah honesty atau kejujuran. Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kak Elsha nggak bacain ya, tapi Kak Elsha mau langsung ceritain ke adik-adik ya. Kita mau sama-sama belajar dari kisah Ananias dan Safira. Adik-adik pernah denger nggak kisah Ananias dan Safira? Koli pernah nggak? Pernah, aku pernah dengar. Karena Safira itu tante aku. Halo tante, aku lagi ibadah sekolah minggu. Bukan tante Safira, tantenya Koli. Memang namanya sama, tapi beda ya. Jadi dalam kisah ini, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Ananias adalah suami dan Safira adalah istrinya. Mereka sudah sepakat untuk menjual tanah yang mereka punya dan hasilnya diberikan kepada Tuhan semuanya. Nah, Ananias ini kemudian membawa hasil penjualannya yang sudah dia kurangi. Jadi tidak semuanya dia persembahkan kepada Tuhan. Ananias dan Safira sudah bersepakat untuk mengurangi hasil penjualan tanah itu. Kalau hasilnya 5, mungkin dia cuma mempersembahkan 3 atau 2 aja. Jadi mereka sudah tidak jujur. Ananias kemudian membawa uang itu kepada Rasul Petrus dan Petrus bertanya begini kepada Ananias. Ananias, apakah benar ini adalah semua hasil dari penjualan tanahmu? Lalu Ananias berbohong dan tidak jujur. Dia berkata, ya, itu semua adalah hasilnya. Pada saat itu, Petrus bilang begini, Ananias, kamu sudah berbohong. Kamu berbohong tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Dan seketika itu juga Ananias gubrak. Ananias meninggal di tempat. Ananias kemudian dikafani, dia dibungkus, kemudian dibawa keluar oleh para pemuda yang ada di situ. Nah, terus 3 jam berlalu, Safira istrinya datang juga kepada Petrus. Dan Petrus juga bertanya tentang hal yang sama yang kayak dia tanyakan ke suaminya Ananias tadi. Dia bertanya seperti ini, Safira, apakah betul ini adalah hasil penjualan tanah sepenuhnya? Dan Safira menjawab, jangan, Safira jangan bohong juga. Nanti Safira meninggal. Iya, jangan ya. Tapi sayang banget, Safira juga ternyata tidak jujur sama seperti Ananias. Dan kemudian sama, Safira pun meninggal dan seperti suaminya dia dibawa keluar oleh orang-orang muda yang ada di situ. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak berkata nggak jujur? Hayo, Kak Asya pernah kok nggak jujur. Adik-adik pernah? Koli pernah? Iya, aku pernah nggak jujur. Iya, kita semua pernah, tapi kita harus menyesali perbuatan itu ya, dan tidak boleh melakukannya lagi. Misalnya nih, adik-adik disuruh belajar sama mama,
Tapi adik-adik males. Pas mama pergi, aku bisa main nih. Kan mama gak lihat. Aku main Terus kalau mama datang, langsung pura-pura belajar lagi. Jangan gitu ya adik-adik. Kalau memang disuruh belajar, belajar dulu. Terus kalau pengen main, ya mainlah habis belajar. Jadi kalau ditanya mama atau papa, kita bisa jawab, sudah ma, tadi sudah belajar, sekarang aku main sebentar ya ma, pa, gitu ya. Oke? Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk berbicara apa adanya. Karena kalau kita berbicara sesuai keadaan, hasilnya pasti lebih baik daripada kita berbicara nggak jujur. Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang Kak Elsha lakukan, apa yang Koli lakukan, dan apa yang adik-adik semua lakukan. Loh, kok bisa? Kan Tuhan nggak tahu, kan Tuhan yang nggak ada di sini, kan Tuhan nggak lihat. Kak Elsha mau kasih tahu adik-adik semuanya kalau Tuhan Yesus itu ada dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tahu apapun yang kita lakukan. Jadi meskipun gak ada yang lihat kita, mungkin papa mama gak ada di rumah, atau apalagi sekarang lagi sekolah online, kalau ujian juga gak ada guru yang bisa lihat kita lagi nyontek apa enggak. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya, kita belajar dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Yuk kita semuanya sama-sama belajar untuk berbicara yang benar, bicara yang jujur. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 37, Kak Elsha bacain ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, benar kan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berbicara jujur. Kalau kita nggak jujur, itu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran siapa? Itu ajaran iblis. Benar, itu ajaran iblis yang pengen jatuhin kita semua anak-anaknya Tuhan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Dan juga adik-adik, kalau kita nggak jujur, mungkin nggak masih ada orang yang mau percaya sama omongan kita? Enggak, karena kalau kita udah bohong, kita nggak mungkin dipercaya lagi. Bener banget Toli. Kalau kita udah bohong itu jadi nggak ada yang mau percaya sama kita ya. Nah Tuhan Yesus itu juga suka loh sama anak-anak yang bisa berkata jujur, anak-anak yang nggak pura-pura. Kalau ada orang maupun gak ada orang, dia tetap bisa bersikap jujur. Dan kalau kita bisa jujur dalam keadaan apapun, itu juga tanda kalau kita ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau adik-adik pernah bohong, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting adik-adik mau bertobat. Bertobat itu artinya adik-adik gak mau melakukan kesalahan itu lagi dan berani melakukan yang benar. Nah, Kak Elsha punya ini nih. Nih, Koli bagian yang ini ya. Nah ini, kok tapi satunya ini robek ya adik-adik? Apa bisa dilem ya ini? Tapi kayaknya kalau dilem pasti gak bisa seutuh yang ini gak sih adik-adik? Nah adik-adik, hati yang ini adalah gambaran kalau kita berbohong. Kita telah merobek hati orang lain, juga merobek hatinya Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita jujur, kita bisa menjaga hati orang lain, bisa menjaga hatinya Tuhan juga supaya bisa tetap utuh seperti ini. Nah adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semuanya untuk selalu berkata jujur. Adik-adik mau nggak berkata jujur? Oke, firman Tuhan minggu ini sampai di sini. Kak Elsha mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Amsal 14 ayat yang kedua. Amsal 14 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Kita baca sekali lagi. 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin, amin. Oke adik-adik semuanya, kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah ajarin kami semuanya untuk selalu berkata jujur. Tuhan, kami mau berusaha untuk jujur saat ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat kami. Tapi Tuhan, kami juga tetap minta bantuan Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan untuk menjaga mulut kami supaya kami ini bisa jadi anak-anak yang menjadi terang dimanapun kami berada, dan melalui hidup kami nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah hari ini, dan semua adik-adik yang siap melakukan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. God bless you.